Oke, berjumpa lagi nih dengan Aspro. Ini kita review lagi ATS Synchronous, sistem kerjanya. Itu siloskop terkonek di input PLN dan inverter. Ini beban kita bolam. Ini input baterai ya. Kita simulasikan pakai adaptor. Ini input PLN. Ini pasenya. Ini netralnya. Ini outputnya. Ini inverter. Inputnya inverter. Nah, ini ada tegangannya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini netralnya kita gabung di input dari inverter. Ini output beban. Ini input dari inverter juga. Nah, ini gelombangnya itu ada persimpangan antara PLN dan inverter. Sekarang kita ini switch ini kita fungsikan untuk prioritas PLN ke sini, PLN kalau ke sana inverter. Nah, sedangkan ini LVD untuk ATS-nya. Jadi nanti bisa kita setting misalkan baterai ini kan 24. Nah, ini 1. Artinya saat baterai menyentuh 25 volt, dia inverter akan bekerja, dan saat menyentuh 23, ini kan 1, ini kan atasnya 24 kurangi 1 23, dia akan switch ke, nah ini udah switch ke inverter. Ini tegangan inverter. Nah, itu gelombang antara PLN dan inverter sama. Nah, itu mulai bersimpang lagi. Jadi saat gelombang sama, dia baru akan switch. Nah, di sini menghasilkan gelombang output yang perpindahan yang benar-benar stabil ya. Jadi tidak ada persimpangan fase, tidak ada jeda, tidak ada kedip. Nah, sinus gelombang tetap stabil, tetap aman di peralatan. Nah, ini prioritas di inverter. Kita pindah lagi, prioritas di PLN. Nah, dia tidak langsung ganti ke PLN karena itu gelombangnya antara PLN dan inverter belum sinkron, belum sinusnya belum ketemu, masih ada pergeseran atau persimpangan fase. Nah, ini mulai berpindah. Oke, udah berpindah ini. Ini masih di PLN, belum berpindah karena belum benar-benar ketemu anteng sinusnya. Itu persimpangannya makin tinggi, dia mencari sinus yang stabil. Jadi PLN dan inverter benar-benar ketemu antar fasenya, jadi baru bisa berpindah ke sumber yang lain. Itu masih jauh ya. Nah, ini sistemnya juga sama, ATS Synchronous. Jadi ini saya buat untuk PLTS ya. Nanti bisa kita setel deteksi baterai. Saat tegangan baterai full menyampai berapa yang kita setting, misalnya 80%, PLTS akan bekerja. Tapi saat baterai low, menyentuh angka yang kita setting, misalnya 50%, nah, tegangan 50%, dia nggak langsung switch ke PLN, tapi nunggu gelombang antar inverter dan PLN ketemu sinkron sinus, baru dia mau switch ke PLN. Nah, begitu juga on lagi. Ntar kalau baterai pengisian dan menyentuh angka 80% atau 100% sesuai yang kita setting, dia akan berpindah lagi ke inverter, dan nggak langsung berpindah tapi nunggu gelombang sinusnya ketemu
pasenya lah. Nah terus saat ini juga berfungsi untuk backup juga. Saat 50% dia switch ke PLN, tapi PLN padam, dia masih ada sisa 50% untuk backup kebutuhan beban di rumah atau di kantor atau apa. Nah ini udah switch lagi, ini tegangan PLN saya 190, dia gelombangnya udah sinkron ketemu, yaitu nggak ada persimpangan, dia switch ke PLN. Nah ini kita pindah lagi ya ke inverter. Nah ini switch kita on kan. Nah ini dia langsung switch ke inverter. Karena apa? Karena gelombang sinus sudah ketemu. Ini kita pindah lagi juga bisa. Nah, tanpa kedip, tanpa jeda, karena gelombangnya udah sinkron. Nah tempo waktu perpindahan ini kita nggak tentu ya, bisa beberapa detik, bisa beberapa menit, tergantung frekuensi gelombang antar inverter dan PLN ini ketemu sinkron, baru dia mau berpindah. Jadi nggak tentu, nggak langsung pindah. Kita simulasikan ini kan PLN. Nah saat PLN padam, ini sumber PLN ya, ini saat PLN padam ini kan ke PLN, dia langsung switch ke PLN. Nah switch ke PLN ada kedip karena sumber input hilang, sumber input dari PLN hilang, jadi tetap ada kedip mau nggak mau. Nah saat PLN ada lagi, kita on off on off on off on off ya. Saat on off berulang kali nggak masalah, nggak langsung masuk ke output beban, nggak masuk ke sistem. Karena apa? Karena saat PLN datang, frekuensinya gelombang ini nggak sinkron, jadi inverter nggak bakal PLN nggak bakal langsung switch ke beban rumah ya. Itu gelombang masih acak-acakan, persimpangannya masih tinggi. Nanti kalau persimpangannya udah deket, nah itu hampir deket, dia baru akan switch ke PLN. Apa bu? Hah? Wes kok lilit po? Kayak wes ono piro primiran kedel tapi. Orang carry lo? Heeh. Ini belum berpindah. Itu gelombang. Siji wae ra apa-apa. Oke, persimpangan masih jauh itu ya. Jadi kalau ATS umumnya itu langsung nggak ngurus, nggak pernah memikirkan fase ini, jadi langsung asal switch aja. Jadi menyebabkan satu kedip, kedua yang lebih fatal itu persimpangan fase. Saat persimpangan fase dia kena alat-alat controller, alat-alat digital, saya jamin restart atau rusak. Karena alat-alat digital dia memiliki kerja tegangan yang harus stabil. Itu fasenya masih bersimpang, tinggi persimpangannya antara PLN dan inverter, makanya dia belum, dari tadi ini belum switch ke PLN karena itu gelombangnya belum sinkron. Tuh makin jauh persimpangannya. Kita lihat-lihat ini. Nah, ini MCB inverter, ini MCB PLN, ini baterai. Ini overswitch antara PLN dan inverter. Seperti yang saya jelaskan kemarin, dia nggak ada kedip itu karena saat perpindahan, misal nih beban inverter, saat dia mau pindah ke PLN, dia nggak ada kedip karena saat PLN masuk, inverter nggak langsung nggak lepas, tapi PLN masuk seleb, nyatu dulu,
baru inverter lepas. Nah, inverter masuk, slep, baru PLN lepas. Jadi antara dua sumber PLN dan inverter dia ketemu sesaat, cepet, beberapa nggak nyampe 1 detik lah, karena ini fasenya ini, gelombangnya ini 50 Hz ya, 50 sampai 60 Hz, 50 sampai 60 Hz. Nah, jadi PLN kan belum tentu frekuensi kerjanya antara 50 sampai 60 Hz. Jadi saat 1 detik itu dia mampu menghasilkan gelombang sinus-sinus sebesar 50 kali sampai 60 kali. Nah, makanya dia lama ini. Lama nentuin sinkronnya. Tuh makin jauh ya. Karena itu tadi, gelombang frekuensi PLN pun nggak bakal stabil. Dia kadang 50 sampai 60 Hz. Bisa 51, 52. Nah, gelombangnya itu tuh udah mau nyatu. Udah mau nyatu tapi masih belum deket, masih jauh. Nih, masih jauh persimpangannya. Ini bawah ini ada relaynya ini. Relay besar ini. Kapasitas 25 ampere nih. Kita kopel, ini kita paralel. Jadi ini kan ada dua ujung, kita paralel jadinya 50 ampere. Besar nih, mampu 10.000 watt, sebenarnya juga mampu sih. Tapi kita ini coba yang spek kecil dulu untuk yang 2000 watt. Kita coba nanti kita aplikasikan di panel surya. Nah, ini persimpangan fasenya bisa dilihat di sini. Dan saat dia naik turunnya cepat banget, otomatis pergeseran fasenya antara PLN dan inverter itu juga jauh. Nah, saat udah deket dia turunnya perlahan ini. Bisa dilihat. Nah, ini di tinggi ini persimpangan fase. Nah, ini tuh persimpangan fase tinggi banget. Jauh banget. Perlahan dia akan turun deket. Itu ya masih jauh, tinggi, di sini juga tinggi. Nah, itu deteknya tinggi, persimpangan fasenya di 46,8. Saat persimpangan fase kecil di bawah 10 atau 5, nah dia baru akan masuk switch berpindah. Nah, ini makin mendekat nih, mendekatnya berlahan, ini turunnya juga berlahan ya. Nah, ini akan switch ke PLN, bisa dilihat ada kedip kah. Nah. Oh, ternyata ini naik lagi ya, fasenya makin menjauh lagi. Nah, itu makin menjauh. Kita tunggu. Kadang ya ini nyampe 10 menit, 5 menit, 10 menit juga bisa kalau fasenya belum sinkron. Kalau udah sinkron ya cepet, 1 menit pun dia bakal pindah. Tuh turunnya perlahan. Nah, ya 31, 30, 29, 28. Ini juga persimpangannya makin mendekat perlahan. Cepatnya frekuensi PLN dan inverter dia juga. Ini dilihat coba. Makin jauh lagi nih. Nah, itu tinggi lagi ya. Jadi nggak bisa kita tentukan jarak waktunya berapa
detik dia switch berpindah, karena ini frekuensinya juga nggak bisa kita prediksi sinkronnya berapa lama. Turun-turun. Nah ini makin mendekat persimpangan fasenya, itu naik lagi, makin menjauh. Masih di handle oleh inverter, walaupun ini prioritas kita pindah ke PLN, tapi tegangan masih di handle bebannya sama inverter. Oke, tadi udah nyentuh angka 6 ya. Tadi udah nyentuh angka 6, dia nggak switch, langsung kembali lagi tinggi karena ini saya settingnya di ini 5. Dia menyentuh angka 5 baru dia mau switch ke PLN. Nah, dia perlahan tadi turun. Nah, tadi bawahnya 11, terus turun lagi 8. Nah, barusan turun lagi sampai 6. Nah, nanti turun lagi saat nyentuh angka 5, saat gelombang sinus udah ketemu, baru dia akan berpindah ke PLN tuh 7, 6. Naik lagi ya 12. Kita tunggu aja berapa lama. Hampir mendekat lagi. Itu udah di 8, coba kita dekatkan. Alah, naik lagi 8, naik lagi ke 30. Gelombang juga makin menjauh. 13 ya itu. 8, 7, 6. Sampai 6 dia naik lagi. Belum menyentuh angka 5, jadi belum switch ke WLN. Ini turun lagi itu 22, 19, 15, 9, 8, 7, 6, 5 koma tadi ya, ini 5,5, belum nyentuh angka 5,0, jadi belum switch ke PLN. Itu turun lagi itu 10, 9, 7, 5 ya. Nah, bisa dilihat kan nih perpindahannya, nggak ada perpindahan tuh, gelombang antara PLN dan inverter ketemu sinkron. Nah, ini udah berpindah ke PLN. Ini nggak ada kedip, nggak ada jeda ya di beban. Tuh udah menjauh lagi, ini makin tinggi, otomatis persimpangannya juga akan makin menjauh lagi itu. Ini beban kita kasih bulam. Ini bulam biasa ini tuh. Ya, bukan LED ya. Jadi saat ada kedip sedikit pun dia akan kelihatan kedip. Tapi ini udah nggak ada kedip. Oke ya, sekian untuk review ATS Synchronous ini. Hanya sebagai gambaran aja, yang mau order bisa. Kita udah custom beberapa. Ini lagi masuk pengujian. Oke, udah siang ya. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.